Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dia jumpa lagi untuk membahas tentang bab 18 dari bukunya Advanced Accounting BIMS ya, yaitu mengenai reorganisasi. Jadi ini bagian kedua. Bagian pertama sudah kita bahas tentang likuidasi. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bagian kedua, yaitu reorganisasinya. Oke. Nah, kita bahas adalah financial distress dulu, atau kesulitan keuangan ya. Seperti gambarnya, perusahaan tuh mengalami kesulitan keuangan kalau debt-nya ini, hutangnya udah terlalu tinggi dan kondisi perusahaan mengalami penurunan. Nah, sebetulnya apa itu financial distress? Ini definisinya. Kesulitan keuangan adalah sebuah kondisi di mana perusahaan atau individu tidak dapat lagi mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang sufficient, yang cukup ya, untuk sehingga unable, tidak dapat memenuhi atau membayar kewajiban keuangannya. Nah, jika financial distress ini tidak bisa diselesaikan, maka akan mengarah pada kebangkrutan. Jadi bangkrut sudah kita bahas di likuidasi. Nah, di sini bagaimana caranya supaya perusahaan itu tidak mengalami kebangkrutan ya. Penyebabnya itu adalah umumnya adalah poor budgeting ya. Budget, melakukan anggaran yang nggak bagus ya. Poor itu jelek anggarannya, atau malah tidak menganggarkan terkait sama cash flow ya. Jadi managing cash flow. Nah, apa saja yang menyebabkan tanda-tanda dari sebuah kesulitan keuangan? Yang pertama adalah cash flow problem. Otomatis ya, kalau kita ingin membayar hutang pasti harus ada uang kan, uang kas. Yang kedua adalah defaulting bills. Jadi banyak tagihan-tagihan yang tidak bisa dibayar. Misalkan tagihan listrik, air tuh mulai nggak kebayar. Lalu juga tagihan utang dagang tuh mulai extended ya, mulai diperpanjang. Yang semula 10 hari bisa bayar atau bisa memenuhi diskon dari supplier, sekarang nggak bisa, malah sebulan nggak bisa kebayar juga, seperti itu. Kemudian pembayaran bunga yang tinggi. Nah, karena kesulitan keuangan, biasanya perusahaan mencari uang lebih ya, dan kadang-kadang caranya adalah dengan seperti istilahnya gali lubang tutup lubang, seperti itu, sehingga akhirnya menerima atau membuat perjanjian utang yang demandnya tinggi. Yang berikutnya adalah falling margin ya. Kalau kita bicara margin, maka kita bicara penjualan ya kan, lalu ada HPP dikurangi, maka ini adalah laba kotor kan. Nah, margin itu adalah laba kotor dibagi penjualan. Nah, kalau ini marginnya ini makin turun ya, menurun, maka juga akan menyebabkan kesulitan keuangan. Artinya apa? Margin yang turun itu bisa timbul karena increasingnya atau meningkatnya overhead cost. Jadi di HPP-nya itu naik. Nah, saya ulangi di sini ya, agak tinggi nih penjualan, ini ada HPP, ini ada laba kotor. Nah, kalau HPP-nya ini naik dan kemudian penjualannya itu turun, maka laba kotornya juga turun ya kan, sehingga marginnya juga akan turun. Dan otomatis ya, kalau penjualan turun berarti ada customer yang mulai tidak kembali lagi ke perusahaan, jadi pelanggannya makin menjauh. Lalu, nah ini yang menyebabkan juga kesulitan keuangan, yaitu piutang yang outstandingnya atau yang tidak terbayar ya. Jadi piutang yang ditagih itu nggak terbayar. Nah, ini biasanya karena perencanaan untuk pemberian kredit, untuk penjualan kredit itu nggak bagus ya ini. Dan yang terakhir ini terkait dengan tenaga kerja, yaitu high turnover dan decrease moral. Jadi perputaran pegawai yang tinggi serta moralitas yang menurun, itu juga bisa menyebabkan merupakan tanda-tanda kesulitan keuangan.
Nah, salah satu cara untuk mengatasi kesulitan keuangan itu adalah dengan ini, membuat perjanjian restrukturisasi hutang. Ya, karena kan kesulitan keuangan tuh pada intinya cash flow untuk bayar hutang nggak ada. Nah, di sini ada arrangement, jadi perjanjian antara debtor dan kreditor. Nah, perjanjiannya apa? Yang pertama adalah debtor itu menerima apa yang ditentukan oleh kreditornya. Misalkan kreditornya memberi bahwa dia boleh memperpanjang extension due date jatuh tempo hutang, atau debtor juga bisa meminta untuk pengurangan interest rate, suku bunga ya. Kalau di sini benar bunga ya, bukan kepemilikan. Jadi suku bunga hutangnya itu kalau bisa diturunkan, atau debtor juga bisa minta modifikasi dari kontrak hutang lainnya. Nah, biasanya kalau debtor itu mengajukan ini dan mengalami kesulitan dan minta perjanjian atau negosiasi dengan kreditor, biasanya kreditor tuh usually willing ya. Mereka tuh biasanya bersedia. Kenapa? Karena tindakan untuk mengarah ke kebangkrutan itu akan juga lebih merugikan kreditor daripada kalau kreditor itu mau melakukan tindakan untuk melakukan restrukturisasi. Nah, ini juga beberapa pengalaman dari bank-bank itu juga demikian ya. And continue to future customer if they assist the debtor. Nah, ini dia. Jadi bank-bank itu cenderung menolong, membantu debtornya terkait dengan kesulitan keuangan dengan cara merestrukturisasi hutang dari si debtor tadi ya. Nah, kreditor yang kedua adalah kreditor agree, sepakat untuk menerima lebih menerima kurang dari face amount dari jumlah yang diklaim. Ini disebut dengan composition agreement ya. Jadi menerima kurang ya. Kalau ini masih dipelihara dulu, kadang-kadang kontrak itu bisa dilakukan dengan cara grace period ya, dikasih waktu dimana perusahaan tuh nggak perlu bayar bunga maupun pokok, grace period namanya. Nah, untuk perjanjian komposisi ini itu biasanya melibatkan all kreditor. Jadi para kreditor itu saling sepakat ya, may not be willing to agree to them. Mungkin namanya juga kesepakatan ya, ada yang setuju ada yang enggak. Nah, ketika para kreditor itu saling melakukan ini, mereka kumpul sendiri untuk mengatasi kesulitan keuangan dari debtornya, maka kalau ada kreditor yang tidak setuju, itu bisa dibayar penuh ya. Sementara yang lain, kreditor yang lain itu mempunyai kemungkinan tinggi, jadi kemungkinannya tinggi untuk memperoleh atau mengembalikan return dari perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sehingga menjadi beroperasi secara menguntungkan ya, profitable. Nah, ini contoh dari restrukturisasi hutang. Di sini ada Zombie Corporation, sebuah lantai penjualan sandwich. Nah, baru ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang ya, long term debt. Nah, untuk menghindari masuk dalam pengadilan, jadi ini pengadilan kebangkrutan ya, untuk menghindari itu para kreditor dari perusahaan tersebut, Zombie, itu sepakat untuk merestrukturisasi hutang per Desember 2018 ya. Nah, hutang apa saja? Ternyata hutangnya adalah hutang wesel semua ya, dari para kreditornya, yaitu 50.000 itu bisa dibayar dengan pembayaran satu kali single payment 40.000 pada 1 Maret 2019, dan not accrued interest, atau ini adalah bunga wesel yang masih ditangguhkan karena kan belum dibayar, sebesar 2.000 masih ada di 1 Desember 2018. Yang kedua adalah ada wesel 75.000
dengan bunga ditangguhkan 3.000 itu mau dibayar untuk pembayaran 35.000 pada tanggal 1 Desember dan 2019 dan 1 Desember 2020. Jadi dibayar 2 kali nih ya. Ya, satisfied, sepakat untuk menerima. Kemudian suku bunga note itu tadi adalah wesel 12%. Yang ketiga, wesel senilai 40.000 yang tidak ada bunga ditangguhkannya itu mau dibayar dengan 23048 masing-masing 1 Desember 2019 dan 1 Desember 2020. Utang wesel yang lama punya suku bunga 15% dan efektif rate-nya adalah untuk suku bunga yang direstrukturisasi adalah 10%. Buatlah jurnal untuk mencatat restrukturisasi wesel ini ya, dan pembayaran weselnya. Oke, restrukturisasi kan dilakukan 3 Desember ya. Kita jurnalnya satu-satu sekalian pembayaran ya. Jadi untuk wesel yang A itu kan 31 Desember 2018 direstrukturisasi. Jadi berarti di sini ada wesel bayar ya kan? Wesel bayar. Kalau wesel tagih kan piutang. Wesel bayarnya berapa tadi? Ini nilainya 50 dengan bunga ditangguhkannya 2.000 dan dibayarnya 4.000 ya. Jadi wesel bayarnya adalah 50, benar ya tadi. Ada bunga wesel sebesar tadi 2.000 ya. Lalu direstrukturisasi dengan wesel restrukturisasi tadi nilainya 40 ya, 40, dan berarti ada namanya gain ya, untung restrukturisasi, yaitu sebesar 52 ya 12.000. Ini adalah untuk mencatat restrukturisasi utang wesel. Dan yang berikutnya tadi dibayar kan 1 Desember 1 Maret ya 2019 ini dibayar. Jadi wesel bayar restrukturisasi itu dibayar dengan kas pada tanggalnya lupa, 1 Maret ya, 1 bulan 3 2019. Nilainya adalah 40.000. Nilainya untuk melunasi utang wesel yang di restrukturisasi. Nggak apa-apa ya tulisannya kayak gini, emang video kan tulisannya kayak gini ya. Kemudian yang kedua tadi adalah note wesel juga 75.000, ada suku bunga 3.000, dibayar 2 kali ya, 35 sama 35 2019 dan 2020. Jadi yang dibayar adalah 70 ya, total ini 70.000 ya kan. Nah, mari kita hitung. Mari kita lihat yang 31 Desember 2018 ini wesel bayar tadi nilainya 75.000, ada bunga wesel sebesar tadi berapa, 3.000 ya, tadi kan 2.000 ini 3.000, itu dibayar dengan wesel restrukturisasi sebesar 35 tadi berapa ya, 35 kali 2 ya 70.000, sehingga ada untung atau gain restrukturisasi sebesar 78.000 ya. Ini juga untuk mencatat restrukturisasi
restrukturisasi utang wesel. Nah, tadi pembayarannya dilakukan 2 kali, yaitu 1 Desember 2019. Jadi di sini 1 Desember 2019 itu bayar yang pertama restrukturisasi dengan kas sebesar 70 bagi 2 tadinya 35.000, dan 1 Desember 2020 sama, ini sama ya. Oke, itu ya. Nah, sekarang yang C ya, yang C. Yang C di sini ada suku bunga. Jadi ini yang B dikatakan original interest rate. Jadi suku bunga yang lama 12%. Itu dimana untuk restrukturisasinya yang baru tidak ada bunga lagi ya. Jadi non interest bearing note. Jadi bisa bayar tanpa bunga. Tapi yang untuk yang 40 ini tidak ada wesel yang ditangguhkan, utang wesel tangguhannya nggak ada, tapi suku bunganya 15%. Kemudian dibayarnya segini ya, pada bulan 2 kali ya, ini 2019 dan 2020. Suku bunganya adalah 10%. Maka kalau kita ini kan yang C itu adalah wesel bayar, kita restrukturisasi dulu ya, yaitu senilai 40.000 dengan wesel bayar, tulisannya jelek sekali, tanggalnya belum ya, 1 Desember 2018 wesel bayar yang restrukturisasi juga sebesar 40.000 ya, karena ini belum memperhitungkan adanya bunga yang ditangguhkan ya. Tidak ada bunga ditangguhkannya. Nah, kemudian pada 1 Desember 2019 tadi ya, itu kan ini sorry, ada penghapus nggak ya di sini? Ya sudahlah, ini keterangannya ditulis juga ya, keterangan. Lalu 1 Desember 2019 kan direstrukturisasi ya, dimana restrukturisasi itu suku bunganya itu adalah 10% ya. Kalau saldo wesel ini adalah 40.000, maka dikalikan 10%, ada bunga sebesar 4.000 yang harus dibayar pada pembayaran pertama. Nah, pembayaran pertama ini yang dicatatnya adalah wesel bayar restrukturisasi, kemudian ada diakui adanya beban bunga ya, karena kan beban bunganya ini harus dihitung dibayar, beban bunga. Dan kasnya tadi perjanjiannya, kasnya adalah 20 berapa tadi, 23.040 ya, 048 sorry, 23.048. Nah, kalau ini bunganya adalah 4.000, berarti wesel yang dibayar itu adalah selisihnya, yaitu 19 ya, betul ya, 048. Jadi ini membayar cicilan pertama ya, cicilan pertama untuk wesel yang direstrukturisasi. Kemudian untuk 1 Desember 2020, nah ini juga membayar sama, wesel bayar, dan kasnya tadi kan jumlahnya sama, yaitu 23.048. Nah, sekarang kalau tadi ini bunganya dari pokok wesel adalah 40.000,
sudah dibayar, pokoknya ini kan dibayar 19.048, sisanya berapa ya? 2000 2 berapa nih? 5 9 0 2 ya, 20. Nah 20 ini dikalikan dengan 10% ya, karena kan bunganya adalah 10% yang baru, sehingga ini beban bunga adalah 2095, dibulatkan saja ya. Oleh karena itu sisanya ini 23048, ini sama ya, membayar cicilan kedua vessel bayar yang direstrukturisasi. Berapa ini selisihnya ya? Ini 8, ini 3, kemudian 4 sama 9, berarti ini 5 ya, kemudian ini 0, berarti ini 9, 23 dikurangi 2 adalah 20, berarti kurangi 2 20 ya, karena ini kan nyimpen 1 ya, 2953. Nah 20952 ini harusnya ya ngalinya. Jadi ini supaya bulat ini harus diduakan, berarti ini harus dienamkan gitu ya, supaya jumlahnya tidak terjadi selisih antara jumlah vessel, ini kan harusnya ini kan dengan ininya asli vesselnya yang 40.000 ya. Oke, saya kira itu solusinya, mudah-mudahan jelas. Nah sekarang ini adalah tugas saudara untuk individual assessment untuk 18.3 ya, silahkan dikerjakan, waktunya 1 minggu. Nah selanjutnya adalah kuasi reorganisasi, dimana di sini kita akan belajar yang namanya fresh start reporting ya. Nah tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah memahami financial reporting, laporan keuangan selama reorganisasi. Nah ini reorganisasi, apa itu reorganisasi? Reorganisasi sendiri itu melalui ini ya, kalau di undang-undang di Amerika itu masuk dalam chapter 11 ya, dimana dikatakan di sini beberapa kasus, 30% dari kasus kebangkrutan itu sebetulnya belum sampai pada posisi bangkrut, tapi masih bisa diselamatkan, yaitu dilakukan dengan cara reorganisasi. Pada dasarnya reorganisasi itu apa? Sebelum itu ada ini ya, penunjukan ya, private trustee. Jadi ada penunjukan wali amanah yang diwajibkan untuk mengatur ya proses reorganisasi ini. Nah biasanya kayak tadi dikatakan ya, antara debtor dan antara kreditor itu saling kerjasama. Ini juga gitu, biasanya bisa juga debtor corporation ya, perusahaan debtor itu yang tetap ditunjuk sebagai wali amanah. Nah, apa saja tugas dari wali amanah selama proses reorganisasi? Ini adalah dia harus ini ya, bertanggung jawab atas kekayaan dari debtor. Jadi perusahaan yang mengajukan reorganisasi itu harus di aset-asetnya itu harus dijaga oleh si trustee wali amanah. Kemudian mencatat daftar para kreditor, kemudian aset-aset dan liabilitas, dan laporan keuangan, membuat laporan keuangan, kemudian memenuhi atau memberikan informasi kepada pengadilan, kemudian melakukan evaluasi kreditor ya terkait dengan otentifikasi atau
valid enggaknya klaim-klaim mereka, kemudian mengajukan rencana reorganisasi, dan akhirnya membuat laporan terkait dengan kewaliamanahannya ya. Tadi adalah secara hukum. Nah, sekarang bagaimanakah prosesnya? Jadi awalnya reorganisasi perseroan itu melibatkan restrukturisasi dari liability. Jadi sama ya seperti tadi restrukturisasi hutang, cuman kalau tadi itu tidak melewati court, tidak melewati pengadilan, kalau itu lewat pengadilan. Hutang dan merevaluasi ya, dan capital account, jadi struktur ekuitasnya itu diperbaiki, kemudian merevaluasi aset. Kadang-kadang nih beberapa perusahaan itu biasanya reorganisasi itu dilakukan dengan menjual perusahaan itu sendiri. Jadi bisa melakukan ini namanya menjual, berarti melakukan merger atau melakukan akuisisi ya. Ini bisa juga dengan cara itu, atau dengan cara ini fresh start reporting. Nah, fresh start reporting sendiri itu adalah merupakan hasil dari pelaporan new entity. Jadi seolah-olah perusahaan itu menjadi perusahaan baru, seolah-olah, tapi nggak baru, makanya disebut sebagai fresh start ya. Fresh itu kan segar ya. Jadi awal melakukan ini entitas itu seolah dari awal dimulai lagi gitu. Dan kenapa dikatakan fresh start reporting? Karena tujuan dari fresh start reporting adalah berusaha RE-nya ya, defisit balance-nya. Jadi RE yang bersaldo negatif, defisit ini diselesaikan ya. Nah, biasanya the statement of possession ada dua kondisi yang namanya posisi posisi laporan, kondisi yang bisa memenuhi bahwa sebuah perusahaan itu melakukan fresh start reporting, laporan fresh ya, awal. Yang pertama, kondisi pertama adalah nilai reorganisasi dari perusahaan yang baru itu aset sebelum the date of confirmation plan itu less than the total of post petition liabilities and allowed claim. Jadi gini, kan tadi urutan dari melakukan pengajuan reorganisasi itu adalah dimana perusahaan itu mengajukan dulu ke pengadilan mau melakukan reorganisasi ya kan, kemudian ditunjuk wali amanah, dan wali amanah ini membuat rencana. Nah, dalam membuat rencana ini nilai aset dari perusahaan yang akan dilakukan reorganisasi itu lebih sedikit dari total kewajiban yang dianggap akan diklaim untuk dibayarkan ya, untuk dibayar kewajibannya. Nah, ini lebih kecil ya. Kemudian pemegang saham dari perusahaan yang sekarang memiliki hak suara ya, otomatis saham berhak suara itu lebih less ya, menerima lebih kurang dari 50% dari perusahaan yang baru, emerging new entity. Jadi artinya apa? Pemegang saham lama, old stockholder itu menerima kurang dari 50% dari saham yang baru, saham baru. Nah, ini syaratnya. Syarat pertama adalah aset itu ternyata lebih kecil dari liabilitas, nilai asetnya ya. Kalau lebih kecil kan berarti ada kemungkinan tidak bisa memenuhi kewajiban kan, sehingga bisa mengajukan yang namanya fresh start reporting. Yang kedua adalah pemegang saham lama menerima kurang dari 50% saham baru. Nah, ini
Kemudian apa yang dilakukan oleh wali amanah? Ya, mengalokasikan nilai reorganisasi kepada aset-aset yang sudah yang diidentifikasi, kemudian melaporkan liabilitasnya, kemudian membuat statement dari ini old entity, perusahaan yang lama. Kemudian jangan lupa kalau itu sampai laporan berarti kan harus ada coknya ya, disclose tentang bagaimana membuat perusahaan yang baru. Setelah itu melakukan ini perbandingan laporan keuangan ya, membuat perbandingan laporan keuangan. Mari kita lihat ilustrasinya. Ini Tick Corporation, ini files for protection from creditor. Jadi ini Tick Corporation itu mengajukan proteksi kepada pengadilan karena ini ya udah nggak bisa lagi membayar kreditornya berdasarkan chapter 11 itu masih reorganisasi ya. Chapter 7 kan likuidasi yang part pertama. Selama 2016, jadi mengajukannya 5 Januari 2016. Nah, selama 2016 ini hutang pre-petition, jadi hutang-hutang sebelum melakukan petisi itu dibayar dan tidak ada bunga yang ditangguhkan ya, accrued, untuk baik itu untuk vessel maupun untuk bonds, obligasi. Jadi nggak ada bunga tangguhan untuk vessel maupun untuk obligasi. Nah, ternyata ini pengadilan kebangkrutan itu mengizinkan TIC untuk investasi baru di Agustus 2016. Jadi new equipment ya, jadi supaya perusahaan tetap berjalan ternyata perlu investasi tambahan sebesar 100.000. Equipment baru ini punya masa manfaat 5 tahun dan didepresiasi selama 5 tahun dan nearest half year. Jadi kalau ini kan Agustus kan itu setengah tahun ya, berarti 2016 karena nearest half year. Jadi kalau harusnya kan Juli sampai Desember itu setengah tahun, tapi karena ini Agustus sampai Desember itu 5 bulan, maka ini mendekati setengah tahun, maka dia akan diamortisasi half, setengahnya saja. Ini adalah penyusutan dari building, bangunan ini dan peralatan yang lama serta ada paten yang diamortisasi. Semua biaya yang terkait dengan kebangkrutan, all expenses of creditors and equity holders committee, nah ini akan dijadikan beban pada saat terjadinya dan dibayar secara kas. Jadi ini didahulukan dulu ya, biaya-biaya untuk kreditor dan untuk komite dari trustee itu sendiri. Nah, kondisinya seperti ini. Ini asetnya ya, asetnya ada 2.100.000, ada kas, piutang, persediaan, kemudian ada bangunan. Net itu berarti sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ini kondisi 5 Januari ya. Kemudian ini untuk posisi hutangnya, ada hutang senilai ini. Jadi kalau saudara lihat di sini hutangnya ini adalah 2.300.000 ya. Ya kan? Kemudian kita lihat ada defisit ya. Jadi RE-nya sudah minus ini. Ketika RE minus, perusahaan sudah merasa kesulitan keuangan, itu bisa mengajukan reorganisasi. Nah, persyaratan tadi reklasifikasi dari liabilities subject to compromise. Subject to compromise itu maksudnya hutang-hutang yang bisa dikompromikan ya, yang bisa dinegosiasi ya. Hutang-hutang tadi adalah ini kan sama ya, hutang-hutangnya ini seluruhnya yaitu sebesar 2,3. Ini kita
reklasifikasi menjadi ini hutang yang bisa dikompromikan sebesar 2.300.000. Tadi kan sama ya angka-angkanya. Ini untuk mereklasifikasi. Nah, setelah itu laporannya adalah ini. Selama tahun 2016, ini laporannya ada penjualan, ini diketahui ya. Dan seterusnya, sehingga akibatnya ini masih loss 2016 dia. Sebesar 350. Padahal tadi kan lossnya sudah 700 di 5 Januari 2016. Sehingga 31 Desember defisit 1050. Nah, ini adalah balance sheet pada 31 Desember 2016 ya. Kondisinya sekarang total aset adalah 2.050 dan ini kok miring-miring ke sana ya. Apakah lupa saya perbesar. Oke, ini angkanya sampai sini ya. Jumlahnya 2,3. Nah, ininya juga ini kan tadi yang dikompromikan kan 2,3 ya. Belum berubah. Sementara ada tambahan lagi current liability. Jadi nambah, defisitnya juga nambah. Nah, defisit yang sebesar itu, liability ini hutang yang dikompromikan itu terdiri dari 90.000, 1.250, 1.290 itu dari, kemudian ada priority claim 150 dan 860. Kita lihat ya ininya. Tadi waktu berubah ini kan yang tax, ini kan tax itu kan priority ya, ini prioritas ya enggak. Kemudian interest sama bond sama note ini digabung tadi. Ini satu enggak digabung ya. Yang digabung adalah ini sama ini ya. 1.290 untuk terkait sama bondnya, dan untuk yang bank ini sama ini termasuk 860 karena ini dipisahkan di sini ya. 860 untuk account payable dan note yang tidak dijamin. Kemudian ada klaim prioritas dan ada klaim yang dijamin ya. Ternyata ini dijamin sama tanah dan bangunan untuk bond yang jangka panjang plus bunganya. Oke, ini keterangan dari soal. Nah, ini adalah laporan cash flow. Tadi kan harus membuat laporan ya. 1 Desember laporan cash flow-nya dari aktivitas seperti biasa, aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi dan pendanaan. Pendanaan ternyata dapat tambahan pinjaman 150 tadi kan. Ini ya. Short term borrowing, jadi ada pendanaan. Kemudian ada investasi tadi baru ya untuk membeli new equipment. Nah, yang lain ini sesuai di soal sudah diketahui. Ini adalah rekonsiliasi untuk memastikan net increase cash adalah 100. Aduh, awal kasnya mana nih? Net cash provided by financial activity ini. Oh, ini perubahan kasnya ya. Ternyata kasnya mulai meningkat ya. Ini arus kasnya mulai ada arus kas yang bertambah ya, arus kasnya bertambah. Nah, kalau ini adalah untuk melakukan rekonsiliasi atas arus kas di kegiatan operasi ya. Ternyata terdiri dari ini ya, adanya net loss. Mohon maaf saya nggak, ini apa betul lurusnya ini ya. Intinya ini sudah diketahui di soal ya. Kemudian ini yang tidak depresiasi kan tidak kas ya, tidak kas dikurangi, kemudian dan lain-lain ada di soal.
cuman di soal nggak dijelaskan ini kasusnya apa gitu. Tapi ini ada laporan yang dibuat tuh seperti ini. Nah, berdasarkan ini pengajuan di tahun 2000 ini ya, 30 Juni kemudian mengajukan rencana reorganisasi 2017. Rencananya balance sheet-nya seperti ini. 1 Januari ini posisinya adalah posisi 31 Desember 2016 ya kan. Lalu bulan Juni 30 Juni itu posisinya ini, karena 30 Juni kan mengajukan, jadi sudah ada kejadian dari 1 Januari sampai 30 Juni ini perubahan-perubahannya. Nah, kita lihat di sini defisitnya kan udah mulai berkurang ya kan. Artinya perusahaan itu mampu untuk tetap dijalankan bertahan ya. Untuk tetap bertahan, jadi tidak diajukan pada chapter 7 yaitu kebangkrutan, tapi chapter 11 yaitu reorganisasi. Ini adalah laporan keuangan yang 30 Juni 2017. Defisitnya berkurang ya. Defisitnya berkurang, ini seharusnya gain ya. Ini profit ya, net profit. Karena udah mulai profit nih, karena ada mesin baru tadi dan seterusnya. Nah, berikutnya ini adalah rencana organisasi yang diajukan pada 30 Juni 2017 ya. Yang pertama adalah untuk hutang obligasi yang dijamin sebagian dengan tanah dan bangunan, di mana pemegang hutang obligasi itu sepakat untuk menerima 500.000 saham. Jadi sahamnya ini ada 500.000 yang pertama, yang baru, saham baru. Kemudian 500.000 senior debt. Ini adalah utang senior tuh hutang yang lama itu diakui 500.000. Jadi senior itu artinya hutang ini nanti didahulukan ya daripada new yang hutang yang baru. Kemudian dengan hutang baru itu dalam bentuk juga bond, bunganya 12% dan menerima kas yang akan dibayar 31 Desember 2017. Kemudian hutang prioritas pajak itu sebesar 150.000 itu will be paid ya, akan segera dibayar kalau rencana organisasi sudah disetujui. Lalu sisa dari hutang yang tidak dijamin yaitu hutang pre-petition sebesar 950 itu akan disettle atau diselesaikan sebagai berikut. Jadi hutang-hutangnya itu tadi dari sini ya, dari ini ya, ini yang hutang bunga yang dijamin, ini yang prioritas, ini adalah yang 960 ya. Ternyata yang ini 960, jangan lupa 90-nya adalah bunga ya kan. Ini kalau dijumlahkan di sini ditambah 90.000 itu sama dengan 9 berapa? 9 tambah 6 tuh 50, jadi sama dengan 950.000 ya kan. Nah, ini juga demikian. Nah, tadi rencana organisasinya ini dia. Jadi ada 950 ya. Yang ini dia rencananya. Rencananya bagi kreditor account payable hutang dagang itu akan menerima 275 subordinate debt, jadi hutang yang disubordinasikan, dan 140 saham baru. Jadi tadi sudah ada 500.000, sekarang ditambah lagi 140.000. Lalu yang 90.000 utang bunga ditangguhkan dari obligasi 15%, ini forgiven, artinya dihapus ini ya. Dihapus. Lalu yang sisa 260 hutang Wesel bank itu akan diganti dengan 120
hutang subordinasi, dan 60.000 saham biasa ya. Nah, terakhir ini pemegang saham yang lama itu akan menerima 100.000 saham baru. Ada lagi 100.000. Berarti totalnya adalah 5 tambah 200 tambah 800.000 ya, saham baru. Oke. Nah, ini dia. Total saham barunya adalah 800.000. Ini sama ya. Selanjutnya kita harus memastikan apakah sudah terjadi yang namanya fresh start reporting ya. Nah, di sini pada tanggal 30 Juni kita lihat apakah ada fresh start reporting. Syarat pertama kan, syarat ke-1, nilai reorganisasi value-nya itu lebih kecil dari hutang ya. Ini dia satu-satu. Kita lihat nilai organisasinya, ada hutangnya ini kita lihat ada hutang prapetisi post petition ya. Setelah ini adalah 255.000. Dari manakah 255.000? Kita lihat soalnya lagi. $255.000 ya. Ini kan 30 Juni. Posisinya ini subordinasi, hutang yang dikompromikan. Nah, ini adalah hutang yang baru. Ini kan 75, 255 ya. Nah, ini hutang yang baru. Ada hutang baru 255. Kemudian ini hutang yang dikompromikan. Ini 2017 ya. Yaitu total hutang adalah 255.000. Sementara nilai reorganisasi itu cuma 2.200.000. Jadi excess liability, excess dari kelebihan hutang dibandingkan dengan nilai reorganisasi adalah 355.000. Nah, kita lihat di sini sudah ada excess kan? Jadi syarat pertama dipenuhi ya. Syarat pertama, nilai organisasi lebih kecil dari liabilitas sebesar 355.000. Oh ya, ini 2.200.000. Ini dari mana? Itu dari sini. Ini dia. Ada pos liability-nya yang baru 255. Kemudian ada hutang prioritasnya diakuin semua. Kemudian senior debt-nya itu adalah 100.000. Senior debt untuk bond yang 12%, 500.000. Kemudian hutang subordinasi 395 dan saham yang diterbitkan adalah 800. Jadi ini nilai reorganisasinya adalah 2.200.000 ya. Bisa ya. Nah, yang kedua, syarat kedua adalah pemegang saham lama, old holder saham ya, saham itu kurang dari 50%. Kita lihat dari old tadi, yang kalau kita lihat reorganisasinya, equity holder ini kan cuman dapat 100 ya, padahal saham yang baru kan 800, berarti cuman 100 per 800. Betul? Jadi syarat kedua harus juga dipenuhi, dimana ini kurang dari less than 50%, yaitu sebesar 12,5% saja memegang saham lama ya. Jadi syarat untuk fresh start reporting itu sudah terpenuhi. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat untuk reorganisasinya ya. Tadi untuk merubah-rubah tadi kan harus dibuat nih catatannya. Proses untuk persetujuan adanya reorganisasi ya. Kita lihat hutang dagang prapetisi adalah 600 yang diakui. Kemudian beban bunganya ini kan dihapus.
Kemudian notes payable prapetisi adalah 260, hutang bond prapetisi adalah 1.200. Ini diganti dengan hutang senior sebesar 500.000 untuk obligasi tadi ya. Kemudian untuk yang sekarang hutang senior yang lain adalah 100. Kemudian hutang subordinasinya 395. Common stocknya yang baru adalah 700. Sehingga ada gain karena keuntungan karena penghapusan hutang adalah sebesar 455. Nah, kita lihat kan di sini masih 700, berarti sini ada 100 ya kan? Supaya ini totalnya adalah 800. Maka selisih transaksi hutang itu masuk ke dalam PIC ya. Ini masuk ke additional PIC sebesar 400 karena hutang pemilik pemegang saham lama punya modal adalah 500, diganti hanya 100 dan selisihnya lain masuk ke additional PIC atau tambahan modal di store. Oke. Nah, ini adalah selisihnya fair value, book value ya. Persediaan ini kan sekarang sudah dijual untuk menjual aset-aset ya, aset. Ternyata persediaan itu mengalami dijualnya hanya menerima 350, tanah bisa dijual 300 ya, dari 200 jual 300, jadi naik ya, ini naik, ini ada untung ya. Tapi bangunan ternyata rugi ya, dan peralatan juga rugi, sementara paten dihapus bukukan, sehingga total realisasi kerugian terkait dengan aset adalah 105. Nah, maka ini harus kita catat aset-asetnya dengan nilai yang baru ya. To adjust nilai aset ke nilai wajarnya. Oke. Dan hasilnya adalah loss ya. Jadi persediaan diakui naik 25, tanah naik 100, sementara bangunan dan peralatan berkurang dan paten dihapus. Sehingga ada loss 105. Nah, yang terakhir ini adalah untuk mengeliminasi defisit dan additional paid in capital karena transaksi reorganisasi ya. Eksesnya tadi kan 250, ini dari jurnal yang ini. Yang sebelumnya, ini dia. Ada gain 455. Lalu ada ini paid in capital 400, lalu ini selisihnya ya 455, lalu 400, kemudian ini loss 105 dan defisit karena kita harus mengenalkan, jadi membuat nol ya, mengenalkan RE nya itu dienolkan. RE terakhir itu posisinya adalah ini. Harusnya saya kasih ini ya. Ending defisit adalah 1 juta. Harus kita nolkan. Organisasi itu fresh start reporting itu intinya adalah mengenalkan RE ya. Jadi kita nolkan sehingga kita mengakui adanya loss ini, reorganisasi ya, nilai reorganisasi yang lebih tinggi dari aset yang ada dimiliki perusahaan ya. Excess to record excess of reorganization value and fresh start. Oke. Dengan demikian, ini kertas kerjanya. Jadi sebelum dilakukan reorganisasi dan ini sesudah dilakukan reorganisasi. Jurnalnya ini terakhir
Yang terakhir adalah ini dia, jadinya 2.200.000 ya kan, tadi untuk nilai reorganisasinya. Terakhir 2.200.000. Nah, udah selesailah reorganisasi yang dilakukan, dan sekarang ini menjadi fresh start reporting ya, neraca awal dari perusahaan yang sudah direorganisasi. Oke, itu tadi adalah teorinya. Nah, sekarang mari kita coba menjawab salah satu soal di buku, yaitu untuk likuidasi yang bertahap ya. Ini LOP itu mengajukan relief ya, mengajukan keringanan untuk chapter 11, keringanan hutang otomatis ya, dimana kondisinya seperti ini. Nilai 2 Januari, jadi 2 Januari dia mengajukan, kemudian pada tanggal 30 Juni summary, jadi 30 Juni kayaknya ini mengajukan rencana ya, dan ini rencananya ya, ini kondisinya nilai wajar dari aset yang dimiliki. Oke, mari kita lihat ini soalnya, kita pahami dulu soalnya ya. Ini totalnya sama, ini ada defisit ya, defisit 5.500. Ketika mengajukan ini ternyata masih ada harapan untuk perusahaan untuk tetap berjalan ya, defisitnya mulai berkurang. Kemudian ini hutang dagang dari 1.000 jadi 3.000, hutang gaji 5 jadi 1.000, dan banknote-nya ini prepetition liability ini ya 12.500. Jadi 12.500 ini sepertinya ini dijumlah ini ya, ini dijumlah semua ya, 11 ya kan, 12.500 dijadikan ini liabilitas, modal saham dan seterusnya. Ini berarti yang baru, ini new, yang setelah pengajuan reorganisasi. Nah, the parties, jadi ini pihak-pihak yang berkaitan itu sepakat untuk reorganisasi mulai 1 Juli 2016. Jadi kalau kita lihat di sini tadi 30 Juni udah ada laporannya ya kan, kemudian 1 Juli udah mulai dilakukan reorganisasi. Nah, and a hearing to confirm that the plan is fair and equitable is scheduled for Juli 28. Jadi hearing tuh pengadilan pelaksanaannya ya, hearing di pengadilan itu akan 8 Juli. Nah, berdasarkan rencana reorganisasi, nilai reorganization value-nya itu ditetapkan adalah 16.000. Dan struktur ekuitas itu akan dilakukan seperti ini, yaitu 3.000, ini kan yang pertama ya, post petition in full 3.000, ini setelah TC, ini secara full akan diakui. Kemudian yang pra petisi 800, ternyata ada 800 dan 400 hutang dagang dan hutang gaji itu diakui 80% ya kan. Nah, sementara hutang payable ya, hutang vessel bank dan bunganya itu nantinya itu akan menerima atau digantikan dengan 2.000 dan 2.000 hutang vessel tetap, dan ada common stock yang baru ya, saham baru. Begitu juga dengan yang jangka panjang, diakui 80% saja akan dibayarkan dalam bentuk notes payable ya kan, dan dibayarkan juga bunga saham baru 3.000, sementara pemegang saham lama akan mendapatkan saham baru 2.000 ya, sehingga total ini totalnya adalah sebesar 16.000 ya, total ini ya.
nilai reorganisasi. Nah, ternyata rencana tadi confirm disepakati pada 8 Juli. Di bawah ini diberi nama baru ya, dari perusahaannya tadi namanya Alok menjadi HIP. Tidak ada lagi hutang-hutang antara 1 Juli sampai Juli bulan 8. Jadi nggak ada lagi hutang tambahan ini ya, masih ini aja. Pertanyaan pertama, apakah Alok ini eligible? Eligible itu apa sih? Bisa ya, memenuhi syarat lah untuk memenuhi akuntansi fresh start. Yang kedua, buatlah jurnal. Dan yang ketiga, saldo neraca ya, fresh startnya. Oke, kita lihat dulu apakah ini dulu. Ini jawabannya. Nilai reorganisasi adalah 16.000, nilai hutang adalah 16.500. Itu dihitung dari ini 3.000, ini kan 3.000 ya kan, diakui ini berapa aja tadi, 3.000, 1.000 sama 12.500 ya. 12.500 dari mana ya? 3.000 sama 1.000 kan yang baru nih. Nah, yang lama adalah 12.500. 12.500 kayaknya dari sini ya, ini ya. Ya kan? Yang baru ini yang dikompromikan ya. Sehingga nilai hutang adalah 16.500. Maka kelihatan di sini nilai organisasi lebih kecil ya. Nilai organisasi syarat pertama, reorganisasinya lebih kecil dari liabilitas, terpenuhi. Kemudian syarat kedua, modal saham untuk kreditor ini tadi ya, ini untuk kreditor kan 2.000, yang bawah ya 2.000 sama 3.000, betul? Saham barunya kan 2.000, 3.000, 2.000 ya. Maka 5.000, modal saham lamanya 2.000. Jadi 2.000 per 7.000 itu kurang dari 50% pastinya ya. Sehingga syarat ke-1 dan syarat kedua terpenuhi, maka bisa menggunakan fresh start accounting dan reporting otomatis ya. Nah, ini adalah jurnal untuk menyesuaikan dengan rencana reorganisasi. Yang pertama, liabilitas repetisi kan tadi 12,5. Ini yang diakui adalah hutang dagang 800 dan 400. Tadi kan ini ada semua di rencana ya. Ini tadi 800, 400 untuk repetisi klaim. Dan seterusnya kita ikuti saja rencananya. Ada vessel baru 3.800 yaitu 2.000 sama 1.800, dan ada modal saham baru yaitu 2.000 sama 3.000, 5.000. Jadi ada untung restrukturisasi hutang sebesar 2.500. Lalu ada penyesuaian untuk nilai wajar ya. Nilai wajar kita lihat tadi dari soal juga ya, ini kan ada nilai wajar. Jadi yang ini kan sama, ini inventory lebih tinggi berarti ada untung, ini lebih tinggi ada untung, kemudian ini lebih rendah rugi, ini sama, dan ini dihapus berarti rugi ya. Ini aja kita jurnal di sini, sehingga ada rugi revaluasi aset sebesar 4.000. Nah, setelah itu modal saham lama jangan lupa mendapat saham baru dan selisihnya masuk ke tambahan modal di setor. Nah, semua tadi kegiatan 2,5 ini kan dibalik aja ya. Dan yang rugi aset 4.000, defisitnya 4,5. Itu tadi dilihat dari defisitnya. Ini 4,5 adalah defisit per 30 Juni. Nah, maka kemudian ada selisih reorganisasi, ini kelebihan reorganisasi sebesar 1.000. Yang sifatnya kelebihan ini rugi ya. Dan yang terakhir ini adalah neracanya. Kalau kelebihannya ada di sini nih.
Yang lain kita masukkan saja ada kelas berapa dari neraca awal, dikasih jurnal, ketemulah neraca fresh start, dimana namanya sekarang sudah HIP Corporation, bukan LOP lagi. Oke, saya kira itu. Kemudian jangan lupa ini adalah 18.4, dikerjakan juga, waktunya 1 minggu. Dan akhir selesailah reorganisasi untuk chapter 18. Moto hari ini adalah success needs a process. Jadi untuk mencapai sukses itu membutuhkan sebuah proses. Kalau masih kuliah berarti melalui proses belajar ya, dan jelas bukan melalui proses ngerepek. Kecuali kalau saudara kayak si Untung, keberuntungannya tinggi, nggak usah belajar, nggak usah apa-apa, udah dapat kerja, dapat jadi langsung dapat jabatan, atau jadi presiden Indonesia, bisa aja kalau keberuntungannya tinggi. Oke, terima kasih. Jika ada masalah atau pertanyaan ditanyakan di kelas, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.